So halo guys, balik lagi sama Kula Sore. Oke, jadi di video kali ini aku bakal duelin smartphone lagi nih. Sesuai dengan permintaan kalian ya, request paling banyak. Bang, duelin Realme 7 sama Redmi Note 9 Pro dong. Oke, tenang. Di sini aku udah pegang unitnya ya, dan udah aku pegang selama kurang lebih 1 minggu. Nah, disclaimer aja nih, untuk varian yang akan kita duelin kali ini berbeda versi. Dimana sih? Nah ini, si Realme 7 ini punya varian 8/128 GB, sementara untuk Redmi Note 9 Pro yang aku pegang saat ini punya varian 6/64 GB. Nah, kalau misal si Redmi Note 9 Pro ini punya varian yang sama dengan Realme 7 ini alias yang 8/128 GB, maka itu harganya 3,8 juta. Sementara Realme 7 kan ini harganya 3,9 juta ya. Jadi kalau kita duelin kedua smartphone ini tentu masih fair ya dan masih seimbang. Oke, yang pertama seperti biasa kita mulai dari sisi desain ya, yang dimana itu adalah penilaian pertama seseorang menilai sebuah smartphone. Jujur aku salut sama kedua HP ini, karena keduanya mampu memberikan penyegaran di lini smartphone kelas menengah dengan Realme yang akhirnya nih setelah 1 tahun lebih desainnya gitu-gitu aja, di Realme 7 ini mereka akhirnya bisa bayar desainer ya dengan desain baru HP mereka. Jujur ini merupakan salah satu yang ditunggu-tunggu oleh para Realme fans, termasuk aku pribadi yang juga bosen dengan desain Realme di HP-HP sebelumnya. Untuk Xiaomi tentu desainnya ini juga salah satu yang fresh banget ya, karena sekarang kita dapat sesuatu yang baru dengan desain modul kamera di tengah kayak yang dipakai di Redmi Note 9 Pro ini. Kalau kita lihat juga material yang digunakan emang berbeda, namun Realme 7 dengan material polikarbonatnya ini mampu memberikan finishing yang sedap banget dipandang oleh mata kita. Bahkan mata kita aja bisa ketipu dengan materialnya ini yang dibikin kayak udah ngeliat bodi kaca yang keren banget sih. Sementara untuk Redmi Note 9 Pro layarnya emang beneran kaca, dan kedua HP ini udah oke deh kalau kita mau pamerin ke orang atau teman-teman kita. Di bagian depannya kedua HP ini juga udah keren banget dengan mengusung layar bertompel yang memiliki punch hole. Bedanya ada di letak kameranya, yang dimana Realme taruh kameranya di pojok kiri atas, sementara Redmi Note 9 Pro taruh kameranya di tengah atas layar. Untuk bezelnya sendiri, si Realme bisa dibilang lebih tipis sedikit dibandingkan Redmi Note 9 Pro untuk di bagian pinggir dan atasnya. Tapi kalau bagian bawah atau dagunya, si Redmi Note 9 Pro bisa kasih bezel yang lebih tipis dibanding Realme 7. Untuk masalah tipis-tipisan kayaknya ini nggak terlalu pengaruh ya, karena keduanya udah bisa tetap ngasilin gambar dengan sangat baik dan enak banget buat dipandangin. Keduanya masing-masing punya layar berpanel IPS dengan resolusi Full HD+. Yang bedanya di mana layar Redmi Note 9 Pro punya ukuran layar yang lebih luas dengan 6,67 inci, sementara Realme 7 punya luas layar 6,5 inci. Satu hal yang diunggulkan Realme, layarnya ini udah mendukung refresh rate 90Hz yang pastinya nyaman banget ya buat kalian pakai scrolling media sosial atau untuk baca-baca berita. Nah, untuk proteksi keduanya udah di backup dengan perlindungan layar Corning Gorilla Glass 3 untuk Realme 7 dan Corning Gorilla Glass 5 untuk Redmi Note 9 Pro. Oke, setelah kita bahas bodi dan display dari kedua smartphone ini, kita lanjut ke kameranya dulu ya. Untuk Realme 7 sebenarnya ini merupakan peningkatan yang dilakukan Realme dalam pembaruan sensor kameranya. Di mana seri 7 kali ini mereka menggunakan sensor kamera Sony IMX682 yang ditemani dengan resolusi 64 megapiksel untuk kamera utamanya. Terus ada kamera 8 megapiksel untuk kamera ultra wide angle-nya, 2 megapiksel untuk kamera makro, dan 2 megapiksel untuk kamera deep sensornya. Sementara untuk Redmi Note 9 Pro mereka menggunakan kamera beresolusi 64 megapiksel pada kamera utama, 8 megapiksel pada kamera ultra wide angle, 5 megapiksel pada kamera makro, dan 2 megapiksel pada kamera deep sensornya. Untuk hasil kalian bisa nilai sendiri dari hasil foto dan video berikut ini.
Oke, ini adalah rekaman video kamera belakang dari Redmi Note 9 Pro dan Realme 7. Oke, ini aku buat jalan santai ya. Kalian nilai sendiri juga buat kualitas audio dan videonya kayak gimana. Untuk kamera bagian depan, keduanya sama-sama dibekali dengan kamera beresolusi 16 megapiksel yang udah cukup ya untuk menunjang kebutuhan kalian nih. Dan berikut adalah hasil foto dan video dari kamera depan Realme 7 dan Redmi Note 9 Pro. Oke, ini adalah perekaman video kamera depan dari Redmi Note 9 Pro dan Realme 7. Oke, ini kondisi cukup terang dan cukup ramai di Mall Paragon yang ada di Semarang. Oke, kalian nilai juga ya buat kualitas audio dan videonya. Ini aku pakai buat jalan biasa kayak gini. Ini maskernya turun. Oke, gimana? Kalian nilai sendiri ya. Oke, lanjut kita bahas ke masalah performa dan merupakan hal yang paling krusial ya kalau kita ngomongin HP 3-4 jutaan. Oke, kedua HP ini udah ditunjang dengan chipset yang cukup bagus di kelasnya, di mana Realme 7 dengan MediaTek Helio G95 dan Redmi Note 9 Pro dengan Snapdragon 720G-nya. Kalau kita lihat dari skor Antutunya, kedua HP ini hampir seimbang ya dengan beda cuma 10.000 aja. Kalau kita lihat detailnya, sebenarnya Snapdragon 720G lebih baik ya ketimbang MediaTek Helio G95. Namun sayangnya dukungan kartu grafis atau graphic processing unitnya dari Snapdragon 720G itu masih kalah ketimbang Mali G76MC4 yang ada di Helio G95. Tapi terlepas itu semua, keduanya mampu menggeber sektor gaming dengan sangat baik dan bisa sangat diandalkan dalam mainin beberapa game yang udah kita coba. Di antaranya ini ada Among Us yang merupakan game yang lagi booming. Terus ada PES 2020 untuk game sport. Ada Asphalt 9 untuk game racingnya. Dan terakhir ada PUBG Mobile untuk game FPS-nya. Nah, kalau kita bahas masalah game tentu gak jauh-jauh ya dari baterai yang juga merupakan faktor penting dalam bermain game. Kalau baterainya sedikit nggak enak dong tentunya buat main game di luar rumah. Ribet harus bawa charger atau powerbank yang bikin berat isi tas. Tenang-tenang. Kedua HP ini udah dibekali dengan baterai berkapasitas besar yang udah didukung dengan kecepatan charging 30 watt yang bisa mengisi penuh daya kedua smartphone ini dalam waktu 1 jam aja. Oke, untuk fitur yang diberikan kedua smartphone ini udah didukung dengan fitur NFC sebagai media cek saldo e-money kita. Terus kalau Xiaomi seperti biasa ada Ear Blaster buat kalian yang suka jadiin HP sebagai remote TV atau remote AC. Bentar. Beli HP mahal-mahal kok cuma buat remote AC ya? Nah, oke, itu tadi beberapa hal yang bisa kita duelin dari kedua smartphone ini. Kalau kalian pilih smartphone yang mana nih? Sebenarnya sayang banget ya kalau si Realme 7 ini nggak ada varian lebih rendahnya yang bisa nyaingin Redmi Note 9 Pro. Karena kalau misal punya varian yang lebih rendah, tentu harga dari Realme 7 ini bisa dipangkas oleh Realme. Nah, sayangnya hanya ada varian 8/128GB yang kayaknya sayang banget ya, RAM terlalu besar buat apa coba? Oke, mungkin segitu aja untuk video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.